lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang harta rahasia di sana. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput-rumput hendak bersemi kembali, dan burung-burung pun malu bernyanyi. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kami kan bernyanyi, hiburlah hati, nyanyikan bait padamu negeri. Terima kasih untuk Fortihi yang sudah menyanyikan lagu Berita Cuaca. Lagu itu menggambarkan keadaan Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman dulu keadaan Indonesia masih sangat terawat dan masih terjaga keasriannya. Tetapi sekarang sudah banyak mengalami kerusakan. Apa kabarnya kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu semangat. Materi kita kali ini yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Untuk memahami letak dan luas Indonesia, mari kita simak yang pertama, yaitu memahami lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bangsa Babilonia merupakan pembuat peta pertama yang digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Seluruh peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunannya yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, insert peta, legenda, dan sumber peta. Berikutnya adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh judul sebuah peta dari gambar ini yaitu peta persebaran kasus COVID-19 per provinsi. Berikutnya adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Yang pertama yaitu skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000.
Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Kalian tentu masih ingat dengan rumus-rumus berikut ini. Perlu diingat bahwa 1 km adalah sama dengan 100.000 cm. Mari kita coba menghitung jarak sebenarnya atau jarak pada peta dengan menggunakan rumus-rumus ini. Perhatikan peta DKI Jakarta berikut ini. Jarak Palmerah Koja pada peta dengan skala 1:120.000 adalah 20 cm. Hitunglah jarak sebenarnya antara Palmerah Koja. Mari kita mencoba menghitung. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi dengan skala. Kita coba masukkan angka-angkanya. Jarak peta tadi adalah 20 cm. Kemudian skalanya adalah 1:120.000. Kemudian kita akan membalik menjadi seperti ini. 20 kali 120.000 dibagi 1. Dan kita akan dapatkan hasilnya 2.400.000 cm. Kemudian karena yang diminta jarak sebenarnya, karena jarak sebenarnya ukurannya adalah kilometer, maka kita akan bagi dengan 100.000. Kalian masih ingat bahwa 1 km sama dengan 100.000. Kemudian karena ini nolnya ada 5, baik yang di atas maupun yang di bawah, kita akan coret nolnya. Sehingga hasilnya adalah 24 dibagi 1, dan kita akan menemukan hasilnya 24 km. Itulah jarak sebenarnya dari hasil hitungan kita. Kemudian silakan kalian mencoba untuk menghitung skala angka dengan rumus-rumus yang sudah ada tadi. Yang kedua yaitu skala garis atau grafis. Skala grafis atau garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Kita lihat contoh berikut ini. Contoh di atas adalah skala grafis dibuat dengan skala angkanya. Maka skalanya adalah 1:500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm. Sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Berikutnya adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Kemudian yang D yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Yang E, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan.
Fungsi dari garis lintang adalah salah satunya untuk mengetahui iklim di suatu daerah. Sementara fungsi dari garis bujur adalah untuk mengetahui perbedaan waktu. Seperti di Indonesia ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu insert peta. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kemudian yang G ada legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang H yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Berikutnya adalah letak dan luas Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Kemudian, dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Mari kita lihat dengan lebih jelas lagi di peta berikut ini. Kalau kita amati bahwa Indonesia ada di wilayah tersebut, sehingga Indonesia mengalami iklim tropis. Bukan hanya Indonesia saja, tetapi ada wilayah Afrika dan juga ada wilayah Amerika. Berikutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Pasifik dan Hindia. Mari kita lihat di sini untuk petanya. Letak geografis Indonesia ada di posisi silang. Mari kita lihat manfaatnya dan dampaknya. Manfaat letak geografis bagi Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Cina, Jepang, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Kemudian, dampak positifnya yang pertama menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Yang ketiga, Indonesia kaya akan sumber daya alam dari berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Kemudian dampak negatifnya.
Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan atau sopan santun, dan lain-lainnya. Yang kedua, Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang-barang selundupan lainnya. Menurut Badan Informasi Geospasial, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat ataupun Australia. Sekarang yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis adalah letak berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia atau Indo-Australia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian letak geologis. Keuntungannya yaitu beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Kerugiannya sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Demikian materi kita hari ini. Apakah kalian sudah jelas? Jika belum jelas, silakan diputar lagi, ditonton kembali video kali ini. Jika sudah, silakan kalian tonton, like, comment, and share. Dan satu lagi yaitu subscribe. Untuk apa? Supaya channel ini bisa terus menghasilkan karya-karya yang menarik dan membantu kalian dalam belajar. Karena dukungan kalian sungguh-sungguh memberikan semangat untuk channel ini terus berkembang. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi kali ini sungguh bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Mengapa tanahku rawan kini, bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput-rumput hendak bersemi kembali, dan burung-burung pun malu bernyanyi. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Kami kan bernyanyi, hiburlah hati, nyanyikan bait padamu negeri.